Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bermega, bermega, bermanapun di Nusantara, bermanapun di Nusantara. Batamu lawanlah adinda, adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang Sumpah Pemuda, peran bahasa sebagai identitas bangsa, serta berbagai tantangan yang kita hadapi dalam era digital seperti sekarang ini. Yuk, mari kita telusuri bersama bagaimana semuanya saling terhubung dan apa arti pentingnya bagi kita sebagai generasi muda Indonesia. Indonesia itu beragam. Indonesia yang penuh sejarah dan budaya. Banyak suku, banyak cara. Cara untuk terus bangkit dan tetap semangat berkarya. Berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa, Indonesia punya pemuda yang giat, banyak bekerja, sedikit bicara. Pemuda yang taat, banyak menjaga, kurangi bersandiwara. Kaya demi pencapaian jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Rawatlah Indonesia dengan kejujuran. Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen bersejarah yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada waktu itu,
Para pemuda dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang yang berbeda berkumpul menyatukan tekad mereka. Mereka berjanji hanya memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini bukan sekedar janji biasa, tapi menjadi fondasi kuat yang memperkuat persatuan dan kebersamaan kita di tengah kemajuan budaya dan bahasa yang ada di Nusantara. Jadi, Sumpah Pemuda mengajarkan kita arti penting persatuan dalam beragama yang tetap relevan sampai hari ini. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tapi juga merupakan jantung dari identitas sebuah bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu berperan besar dalam menyatukan lebih dari 17.000 pulau dengan keberagaman suku dan kebudayaan sangat kaya. Walaupun kita memiliki banyak bahasa daerah yang melambangkan kekayaan budaya lokal, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol nasionalisme dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjaga bahasa Indonesia dengan baik, kita juga menjaga warisan leluhur dan memperkuat rasa cinta tanah air serta memastikan identitas bangsa kita tidak hilang di telan zaman. Dengan kemajuan teknologi dan era digital saat ini, kita dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks dalam menjaga bahasa dan identitas bangsa. Bahasa asing yang mudah masuk melalui internet dan media sosial bisa membuat kita mulai melupakan bahasa asli bangsa sendiri. Selain itu, era digital juga mempercepat penyebaran berita yang tidak benar alias hoax, yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, budaya digital yang cepat berubah dan serba instan menuntut kita untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar kita mampu memilih berita dan informasi yang benar, serta tetap bangga dan peduli dengan bahasa, budaya, dan identitas nasional kita. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia,
memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaman Nenbon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M. Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan-kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia, Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 itu antara lain, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27–28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolike Jongelingenbon di Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Os Japa Bioskop di Koningsplein North, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda 1 yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda 2 ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Kongres Pemuda 1 tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katolike Jongelingenbon atau GOC, Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua Sugondo Jojo Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Pertemuan kedua Minggu tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Os Japa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunkarso, dan Sunaryo. Sebelum Kongres Pemuda II, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Suryo Wicitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu.
Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Sugondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti autentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Sumpah Pemuda merupakan bukti konkret nasionalisme bangsa Indonesia pada abad ke-20. Perkembangan industri pada abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda mengakibatkan adanya permintaan yang tinggi terhadap karyawan yang berpendidikan. Munculnya golongan terpelajar dan kaum terpelajar inilah yang kemudian menjadi pelopor kesadaran nasionalisme Indonesia. Organisasi seperti Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Indonesia sangat menambahkan adanya nasionalisme di golongan para pemuda. Di Jakarta, Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang dihadiri oleh Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain-lain. Dari Kongres Pemuda I belum dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat mempersatukan para pemuda-pemuda Indonesia secara nasional. Kongres Pemuda II dimulai pada tanggal 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Lapangan Banteng.
Kesimpulannya teman-teman, menjaga kelestarian bahasa Indonesia dan identitas bangsa menjadi tanggung jawab kita semua, terutama sebagai generasi muda yang hidup di era teknologi canggih ini. Meskipun banyak tantangan yang muncul, kita harus tetap semangat untuk mempertahankan dan memajukan bahasa serta budaya kita. Mari kita jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai pengingat bahwa persatuan dan identitas adalah kunci kekuatan bangsa ini. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram. Selama berpuluh tahun, mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita